Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel PK Corporation, tempat di mana sharing-sharing tentang coding. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan switch atau kondisi switch. Ya, sebelum itu, jangan lupa subscribe agar mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa juga share jika videonya bermanfaat. Ya, langkah selanjutnya adalah kita di sini harus menggunakan SAM Control Panel. Jika kalian pengguna Android, silakan gunakan aplikasi iCode. Di sini saya akan menyalakan Apache dulu, server Apache-nya. Setelah itu, pada folder htdocs, kita buat dulu sebuah folder baru. Di sini saya akan memberi nama dengan nama latihan switch. Latihan switch saja. Switch. Dan pada folder ini saya akan membuat file baru dengan nama index php. Biasakan beri nama index php agar saat server pertama kali memulai langsung membaca file ini. Setelah itu, kita drag and drop ke Sublime Text ini. Seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan membuat dulu sebuah HTML dengan judul switch. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat tag pembuka PHP dan penutupnya. Oke, di sini saya akan memberi komentar tentang ini penggunaan switch. Oke, di bawahnya sini saya akan membuat sebuah variabel. Misalnya variabel hari. Harinya Senin. Ya. Selanjutnya di sini saya akan memberi switch. Sinilah mulai switch. Setelah itu beri kurung buka kurung tutup. Di dalam sini adalah tempat untuk variabel, nama variabel. Sini saya menggunakan variabel hari. Lalu beri kurung kurawal dan buat case pertama atau kasus pertama. Misalnya case pertama hari Senin, berarti Senin. Lalu titik 2 di bawahnya kita buat echo. Echo-nya misalnya hari pertama. Lalu jangan lupa beri break untuk menghentikan pemilihan. Di sini saya akan copy paste aja. Sini saya membuat 7 sebuah kasus. Sini 7 kasus, di sini saya akan beri hari Selasa. Sini Rabu misalnya. Sini Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, pada prinsipnya sebenarnya penggunaan switch ini mirip dengan kondisi if else. Jadi di sini jika misalnya harinya Senin, maka akan menampilkan pesan hari pertama. Jadi logikanya seperti ini. Saya membuat sebuah variabel hari. Pada variabel hari ini diisi dengan teks Senin. Jadi switch ini dalam switch akan mencari variabel hari. Jadi dari variabel hari itu akan mencari kasus yang mana yang sama dengan teks ini. Di sini saya membuatnya hari Senin. Jadi saat mencari pertama langsung ke hari Senin dan memberikan output ini. Lalu berhenti. Dan jika misalnya harinya Selasa, maka akan mencari dan ketemu di yang kedua ini. Akan menampilkan output ini. Di sini saya akan mencobanya. Kita simpan dulu.
Kita lihat outputnya di browser dengan ketik localhost latihan switch hari pertama. Seperti ini hari pertama. Misalnya di sini saya membuatnya hari Selasa. Kita simpan. Jika kita refresh, maka akan menjadi hari kedua. Misalnya di sini saya akan membuat hari Minggu. Kita simpan. Lalu jika di refresh, maka akan menampilkan hari ketujuh. Oke, ini adalah penggunaan switch. Selanjutnya, di sini saya akan membuat kondisi while. Di sini saya akan buat dulu echo string jadi br. Terus hire saja. Kita simpan. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat penggunaan while. Ya, while ini adalah untuk perulangan yang dimana kondisinya disebutkan terlebih dahulu. Ya, misalnya di sini saya akan membuat sebuah variabel angka atau nomor saja. Nomor sama dengan kita buat dari 0. Oke, semikolon. Lalu di sini baru penggunaan while. Belum buka variabel nomor lebih kecil dari 10 misalnya. Dan kurung kurawal. Lalu kita beri echo beri variabel nomor. Dan di sini saya akan membuat br agar ke bawah. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat variabel nomor sama dengan $nomor lagi tambah 1 semikolon. Ini maksudnya adalah jadi selama angka jadi ini maksudnya selama nomor di bawah 10 maka akan menampilkan angka ini diambil dari sini. Akan menampilkan variabel nomor. Sedangkan variabel nomor ini diambil dari variabel sini. Sedangkan variabel ini diambil dari nomor sini. Jadi nomor ini akan menampilkan nomor yang sudah disediakan ditambah 1. Jadi akan menampilkannya berurut ke bawah. Kita simpan. Kita lihat di sini seperti ini. Misalnya kalian ingin mengubahnya menjadi 1, jadi angkanya akan dimulai dari 1. Seperti ini. Dan pada PHP juga memberi kita kemudahan agar tidak banyak mengetikkan sebuah huruf ini. Kita bisa menggunakan, ini saya akan jadikan komentar. Kita bisa menggunakannya dengan variabel nomor plus semikolon, simpan. Hasilnya juga akan sama seperti ini. Ya, ini adalah penggunaan while atau perulangan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat echo. Sini hr. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan for. Oke.
Ya, selanjutnya pada for. For itu masih sama dengan perulangan. Perulangan yang sudah dikemas sedemikian rupa sesuai dengan kemauan kita. Ya, misalnya di sini saya akan membuat dulu for. Kurung buka. Saya akan membuat variabel misalnya P atau misalnya PK saja. Sama dengan, jadi dimulai dari 0 misalnya. Selanjutnya semikolon. Dan buat lagi variabel PK lebih kecil 5 variabel semikolon, dan buat lagi variabel PK plus. Lalu sini. Maksudnya di sini adalah, jadi kita membuat variabel yang dimana variabelnya dimulai dari angka 0. Selanjutnya variabel itu maksimal sampai angka 4 karena di sini lebih kecil dari 5. Dan di sini adalah tambah atau sama dengan seperti ini. Jadi ditambah satu angka. Jadi mulai dari 0 sampai 4 akan diurutkan jadi 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ini saya akan menambahkan echo variabel PK. Lalu saya akan menambahkan BR agar ke bawah. Lalu semikolon dan simpan. Jika kita lihat hasilnya, maka akan seperti ini, sama dengan while. Jika ingin kalian menambahkan sampai 5 misalnya, di sini tinggal tambahkan saja sama dengan, kita simpan. Maka hasilnya akan bertambah 1 menjadi 5. Misalnya ingin lebih jauh lagi, sampai 10 pun bisa, kita simpan. Seperti ini. Kita buat sedikit saja menjadi 5. Ya. Selain itu juga, pada ini bisa kita mulai dari angka 1 atau dari angka berapapun. Hanya saja biasanya PHP itu memulai pengindeksan dari 0, angka 0. Oke, ini adalah penggunaan for. Selanjutnya masih ada lagi, yaitu di sini saya akan buat dulu echo HR. Setelah itu ada lagi penggunaan for each. Penggunaan for each ini sama dengan penggunaan for, hanya saja bedanya biasanya penggunaan for itu digunakan untuk angka, sedangkan for each digunakan untuk semacam data lagi. Misalnya di sini saya akan membuat di sini saya akan membuat variabel dulu. Variabelnya misalnya YouTube. Sama dengan array. Kurung buka. Misalnya subscribe. Lalu di sini beri koma dan buat lagi like dan share. Tambah lagi komen. Seperti ini. Lalu di belakangnya kita beri semikolon. Dan di bawahnya ini kita buat for each kurung buka. Lalu masukkan variabel ini. Variabelnya YouTube. Setelah itu kita beri as agar mempersingkat tulisan. As YouTube. Jadi misalnya variabel YT. Lalu kurung kurawal dan enter. Dan buat echo. Echo ini tidak usah mengetikkan lagi YouTube, tetapi YT karena di sini variabel YouTube sudah kita ganti menjadi variabel YT. Jadi variabel YT. Jangan lupa beri BR. Dan semikolon. Kita simpan. Maka hasilnya akan seperti ini. Subscribe, like, share, dan komen.
Ini adalah penggunaan dari for each. Sama seperti dengan penggunaan for. Ya, dari sekian ini, dari semua materinya, sampai sini dulu materinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan kalian komentar di bawah atau email kepada kami jika ingin request video-video lainnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe agar mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk share jika videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.